Saudara-saudari terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, bukti kehadiran Tuhan yang paling nyata yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita adalah cinta kasih dalam hidup. Hal ini sangat jelas, sangat terang diajarkan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Yohanes menerangkan demikian, siapa yang mengasihi, dia hidup dalam Allah dan Allah ada di dalam dia dan dia mengenal Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak mengasihi, Allah tidak ada dalam dirinya dan dia tidak hidup di dalam Allah, serta dia sungguh tidak mengenal Allah. Sebab apa? Sebab kasih itu datang dari Allah. Bukti kasih yang datang dari Allah itu nyata dalam diri Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menuntun dan membawa semua orang pada keselamatan. Yesus Kristus datang untuk menebus manusia, dan wujud kasih itu sangat nyata ditunjukkan oleh Yesus sendiri hingga dia rela memberikan, mengorbankan hidupnya sampai wafat di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari genggaman dosa. Lewat salib, di mana Yesus memberikan hidupnya demi penebusan kita, Yesus Kristus sungguh menunjukkan cinta kasih yang paling tinggi, yang paling sempurna. Dia memberikan hidupnya supaya sahabat-sahabatnya, supaya kita memperoleh hidup. Dengan demikian bisa kita renungkan bahwa bila kita ingin memiliki kasih dan sanggup hidup dalam kasih itu, pertama-tama kita harus menerima dan percaya kepada Yesus. Hal inilah juga yang diungkapkan Yesus dalam Injil hari ini, secara khusus kepada Marta. Yesus mengatakan, siapa yang menerima dia dan percaya kepadanya, dia akan tetap hidup sekalipun sudah mati. Saudara-saudari terkasih, melalui pengajaran Rasul Yohanes dan pernyataan Yesus ini, kita semua diajak untuk hidup saling mengasihi. Namun pertanyaan yang perlu kita dalami, kasih yang bagaimana yang harus kita terapkan dan harus kita tunjukkan dalam hidup. Maka bisa dikatakan kasih yang diajarkan dan diharapkan Allah sendiri dari kita bukanlah kasih yang sembarangan. Secara umum kita bisa mengenal dua bentuk kasih. Yang pertama yakni kasih atau cinta eros. Cinta ini adalah ungkapan hati manusia kepada yang lain ketika dia melihat dan menemukan dalam diri seseorang itu ada yang menarik, ada yang berguna, dan ada yang menyenangkan. Maka dia menaruh kasih atau menaruh cinta kepadanya. Inilah cinta eros. Mencintai yang lain karena ada guna dan karena ada yang menyenangkan dari yang dikasihi atau dicintai itu. Jika hal-hal itu tidak ada, maka mungkin cinta atau kasihnya tidak lagi berlangsung kepadanya. Cinta yang kedua adalah cinta agape. Cinta ini adalah cinta yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus tetap mau hadir untuk semua manusia. Sekalipun manusia tidak selalu menghadirkan sesuatu yang menarik, yang menyenangkan, yang berguna bagi Yesus. Karena apa? Manusia terkadang menjauh dari dia. Bukan hanya menjauh, manusia menolak dia. Pada masanya untuk mengusahakan penebusan dan penyelamatan bagi banyak orang, Yesus itu dibenci, diludahi, dicemooh. Namun, karena cintanya yang begitu besar kepada manusia, kepada kita, kepada saya, kepada saudara-saudari terkasih, dia tidak pusing dengan segala sesuatu itu. Dia tetap mencintai kita. Bahkan dia rela
wafat dan mengorbankan hidupnya di salib supaya kita hidup. Cinta kasih yang ditunjukkan Yesus ini adalah cinta kasih yang paling sempurna. Dia mengasihi bukan hanya karena ada yang menarik, ada yang menyenangkan, ada yang berguna dari yang dicintainya. Inilah cinta kasih yang tulus yang ditunjukkan oleh Yesus. Maka, saudara-saudari terkasih, untuk sungguh-sungguh hadir sebagai pribadi yang mengasihi, yang hidup dalam Allah, dan menghadirkan Allah lewat cinta kasih kita, pertama-tama kita harus menerima, mempercayai Yesus, dan meneladani cinta kasih-Nya. Sehingga kita juga tidak hanya mencinta karena ada sesuatu yang menarik, yang menyenangkan, yang berguna dari apa yang kita cintai. Semoga Tuhan memberkati. Amin.